Oke, selamat siang teman-teman semua. Kita bertemu di kelas khusus pada siang hari ini untuk membahas mengenai konsultasi dan analisa kulit, khususnya di bagian analisa jenis, kondisi, kelainan, dan penyakit kulit. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sri Mulyati, saya berkuliah di dulu ya waktu masih muda, berkuliah di Fakultas Kedokteran Sultan Agung Semarang. Pengalaman kerja saya selama bekerja di pabrik farmasi baik PMA maupun PMDN. Kemudian saya kerja di industri rokok, lalu saya kerja di industri kayu, kemudian saya kerja juga di klinik kecantikan, dan terakhir ini di lembaga pelatihan ya, khusus kecantikan. Nah, organisasi yang sampai saat ini masih saya ikuti adalah PASTI dan member Sidespo, karena kebetulan saya memiliki diploma Sidespo baik beauty therapy, spa, dan juga untuk beauty and spa management ya. Nah, ada beberapa rambu-rambu yang saya harus sampaikan kepada Anda untuk kenyamanan dan keamanan kita semua. Yang pertama, rambu peringatan basah atau wet floor ya. Rambu-rambu ini akan diletakkan pada tempat-tempat yang kecil supaya Pak kita berhati-hati supaya tidak terpleset. Yang kedua, rambu peringatan adanya bahaya listrik. Kita tempatkan di daerah-daerah yang ada listrik dengan tegangan tinggi supaya kita tidak asal pegang ya. Kemudian ada rambu evakuasi seperti di belakang itu, adalah menunjukkan arah kemana kita harus menuju apabila terjadi gempa bumi, bencana alam, dan lain sebagainya, di mana kita bisa lari arahnya terarah dan ada titik kumpul di depan sebelah kanan ya. Kemudian ada yang namanya apar. Apar itu Yamato kalau zaman saya masih kecil, tapi apar itu adalah semprotan untuk pemadam api ya. Itu ada di 4 tempat, di sana, di situ, dan di situ ya. Ada 4 aparnya. Lalu ada 1 tempat yang ada rambu produk beracun di sebelah sana. Karena di dalam boxnya itu adalah isinya produk-produk yang beracun, mengeluarkan gas beracun. Jadi kalau kita mau membutuhkan produk-produk itu ya pakailah masker, jangan dihirup langsung, dan cepat ditutup kembali. Tapi pintunya luar ruangan itu harus dibuka supaya racunnya keluar. Gitu. Kemudian tata tertib guru, kita lihat sekilas aja bahwa kita wajib absen ya kan, sebagai siswa pun juga wajib absen. Kita harus saling menghormati satu sama lain, yang paling penting itu. Nah, kita akan pretest dulu nih ya. Sebelum melanjutkan, kami memang perlu tahu sebetulnya sejauh mana dan sejauh apa yang sudah Anda pahami. Sudah ada linknya di HP Anda masing-masing, bisa langsung diklik. Ada waktu 15 menit untuk mengerjakannya, hanya ada 5 soal. Saya sih minta nggak sampai 15 menit, 5 menit aja. Nggak perlu takut salah, karena ini upscaling ya, nggak perlu takut salah. Kerjakan aja sejauh yang saat ini Anda ketahui. Tidak perlu mencontek karena tidak saya nilai ya. Itu. Setelah pretest ini selesai, saya akan lanjutkan lagi mengenai tujuan dari pembelajaran kita siang ini adalah, setelah pelatihan ini berakhir, kami berharap teman-teman semua dapat menentukan mana jenis kulit, mana kondisi kulit, mana kelainan kulit, mana penyakit kulit, mana yang boleh dilanjutkan dengan perawatan, mana yang kita harus konsultasikan ke dokter. Gitu, ya. Nah, dari hasil analisa ini nantilah kita juga akan bisa menentukan perawatan apa yang harus kita lakukan terhadap klien kita, ya kan? Kalau kita menganalisanya salah, bisa jadi pemilihan perawatannya nanti juga salah. Seperti itu. Acuannya apa? Acuannya adalah menggunakan SKKMI nomor 180 tahun 2021. Untuk analisa kita melihatnya dari halaman 60 sampai 73 ya, gitu. Sekarang kita melihat ke bagian kecilnya, analisa kulit.
Analisa kulit itu bisa dilakukan dengan 3 teknik pemeriksaan yang namanya inspeksi atau melihat dengan mata secara visual, analisa itu dengan tanya jawab konsultasi, yang ketiga dengan menyentuh, meraba, mencubit atau namanya palpasi. Itu 3 teknik cara kita menganalisa kulit. Ya. Sekarang kalau kita melihat menganalisa kulit orang secara visual, apa sih yang mau kita cari? Kalau dilihat, oh kulitnya semuanya bagus gitu kan, karena kita nggak ngerti apa yang mau dicari. Ya, nah sekarang kita lihat apa yang kita mesti cari sih sebenarnya. Gitu. Nih, kita lihat per area. Kita lihat dulu namanya wajah kita itu kan ada dahi, ada pipi, ada hidung, ya kan? Ada garis rambut nih yang membatasi ini kulit, ini rambut. Kepala kita kan ada rambutnya ya. Kemudian mana dagu, mana rahang. Ini dagu, ini rahang. Tapi banyak orang kalau ditanya mana dagunya, kalau anak kecil mana dagunya kan disuruh begini kan. Memang ini dagunya. Kalau ini rahang. Ya, itu ada perbedaannya. Nah, kelainan apa yang kita mau lihat pada saat kita mau menganalisa itu? Kelainan-kelainannya itu ada komedo, papula, ya, kemudian ada pustula, milia, rosase itu warna kemerahan di hidung. Biasanya pada orang-orang yang jerawatan itu bisa terjadi rosacea. Itu nggak bisa kita apa-apain, hanya bisa dikompres es, ya. Lalu teleamiektasi itu yang kayak cacing-cacing di pipi gitu ya. Kemudian ada nevus araneus. Nevus araneus itu seperti laba-laba. Jadi dia ada lingkarannya, warnanya agak kebiruan, terus keluar kayak kaki-kaki, kayak laba-laba gitu. Lalu ada hemangioma. Hemangioma itu tanda lahir yang warnanya kemerahan. Fibroma atau skin tag itu adalah kulit yang tumbuh, yang bisa kilir-kilir gitu, nanti bisa lepas gitu ya. Kemudian ada yang namanya verruca, atau verruca itu kita sebut wart verruca atau seperti mata ikan. Ya, itu. Kemudian ada yang namanya scar. Scar itu bekas luka. Kemudian ada yang namanya keloid. Keloid itu adalah bekas luka yang timbul. Biasanya warnanya kemerahan, gatal, tebal. Itu keloid. Biasanya pada bekas-bekas operasi atau bekas-bekas luka gitu ya. Lalu ada yang namanya hyperpigmentation. Hyperpigmentation itu adalah warna ketuaan, warna coklat yang timbul di wajah-wajah kita akibat paparan sinar matahari yang berlebihan. Kalau hypopigmentation kebalikannya, warnanya menjadi lebih putih dari kulit aslinya. Lalu ada yang namanya nevus atau tai lalat. Ya. Banyak orang sekarang banyak sekali tai lalatnya. Tidak tahu kenapa lalat serem, kan? Nah, itu yang kita cari, yang kita lihat pada saat kita menganalisa. Ada nggak ini semua? Kemudian kita sekarang masuk ke jenis kulit. Jenis kulit itu hanya ada 4. Yang pertama adalah kulit normal. Yang kedua adalah kulit berminyak. Dan kemudian yang ketiga adalah kulit yang kering. Yang keempat adalah kulit kombinasi. Ya. Kulit yang normal, Bapak Ibu, teman-teman tidak akan menemukan pada usia kita kulit yang normal. Kulit normal hanya didapat ada pada bayi, anak-anak yang belum mengalami akil balik. Itu semuanya masih kulitnya normal, halus, lembut, kenyal, gitu kan, berisi, mantap itu kulitnya. Tapi kalau dia sudah mengalami menstruasi yang pertama pada anak perempuan, kulitnya nggak bisa normal lagi. Bisa jadi pada saat dia anak-anak sebelum menstruasi kulitnya baik-baik aja, tapi begitu dia menstruasi tiba-tiba kulitnya menjadi banyak berjerawat. Ya, itu. Nah, kulit normal ini tandanya adalah pori-porinya kecil, kelembapannya bagus, halus, tebal, tadi sudah saya sebutin ya. Kelenjar-kelenjar kulitnya itu seimbang antara minyaknya dan airnya, ya. Ini. Terus yang kedua adalah jenis kulit yang berminyak. Cara ngetesnya kalau kulit kita berminyak atau tidak gampang ibu-ibu. Bangun tidur, usap aja di pipi bagian luarnya.
Mengkilat nggak? Kalau mengkilat berarti kulitnya ibu-ibu itu berminyak. Kenapa? Karena sampai di pipi sini mengkilat. Tetapi kalau tidak mengkilat, bisa jadi kulitnya hanya kombinasi. Loh enggak, saya berminyak kok, ini hidungnya tuh loh kalau digini, minyaknya banyak. Belum tentu berminyak. Kenapa? Ternyata yang berminyak hanya daerah pisonnya. Nah, daging, hidung sampai ke dagu tok, tapi yang pipi ke sana enggak. Gitu. Jadi kalau berminyak tandanya apa? Pori-porinya gede, banyak jerawatnya, banyak papulanya, gitu kan? Belum jadi jerawat tapi sudah ada calon-calon jerawatnya. Kemudian banyak komedonya, ya. Kalau sudah sangat berminyak, biasanya kulitnya menjadi seborrheic, berminyak dan sangat berjerawat, seperti itu, ya. Penumpukan sel-sel kulit mati yang tidak bisa lepas karena saking banyaknya minyak yang tertumpuk di permukaan kulit, itulah yang menyebabkan pori-pori kita itu tertutup, terkena bakteri, ada minyaknya, kumannya senang, jadi jerawat, ya. Lalu kulit kering. Kulit kering ini terjadi karena apa? Kelenjar sebasianya tidak aktif. Yang mengaktifkan siapa? Hormonal, ya. Sehingga kalau memang hormonalnya tidak bisa mengaktifkan kelenjar sebasius optimal, kulitnya jadi kering. Tandanya apa? Kulitnya itu rada bersisik. Kalau kita pegang tuh kasar-kasar gitu, ya, kasar-kasar. Gampang iritasi. Pori-porinya nggak nampak karena ketat. Lalu di alisnya itu berketombe, kayak kita kalau di kulit kepala berketombe, kalau kita gini-gini itu rontok seperti itu, ya. Dan banyak milia. Yang keempat adalah kombinasi, dan ini adalah jenis kulit yang paling banyak kita temui setelah usia dewasa, ya. Ini kulit kombinasi, terutama di area T, bisa normal ke kering atau oily ke normal. Tengahnya ini justru sangat berminyak, tapi yang di sisi pipi itu tidak berminyak, bisa normal, seperti itu, ya. Nah, kita perlu lihat lehernya seperti apa, gitu, kering atau normal. Ini, ya. Ini saya rangkumkan keempat jenis kulit tadi bersamaan dengan kondisi kulit, karena memang berbeda. Yang berwarna biru ini kulit berminyak normal kombinasi dan kulit kering, itu adalah jenis kulitnya. Yang berwarna merah itu adalah kondisi kulit. Sekarang kita lihat dari yang paling atas, kulit yang sensitif. Apa itu kulit yang sensitif? Kalau tadi kita mengetahui ada jenis kulit yang kering, ya kan? Kalau kulit sensitif ini, dia kita pegang aja merah, dan merahnya itu nggak hilang, atau teleangektasinya banyak sekali. Itu tanda-tanda kalau kulitnya adalah sensitif. Nah, yang kedua adalah kulit-kulit yang berjerawat. Kalau ini kita lihat aja udah kelihatan ada jerawatnya. Biasanya tadi terjadi pada kulit yang berminyak. Kulit yang lembab, kulitnya itu cenderung basah terus, ya. Kalau di make up longsor karena basah terus, kan? Ini dia akan sibuk untuk mengeringkan wajahnya. Kalau orang yang kulit berminyak mengurangi minyaknya, kalau ini mengurangi airnya. Ya. Kadang-kadang saking banyaknya itu tuh kayak dia keringetan terus. Lalu kulit yang muda, kulit muda tadi masih sehat, tapi memang usia orangnya masih muda. Setelah itu adalah kulit matur atau kulit dewasa. Kita semua itu sebenarnya termasuk golongan kulit yang matur, atau justru sudah mulai aging karena usia, ya. Kulit yang matur adalah kulit orang yang dewasa, lalu tidak ada persoalan. Kalau sudah matur tapi ada aging atau pre-aging, pre-aging itu penuaan dini. Artinya usianya 35 tahun asli biologisnya, tapi kulitnya seperti nenek-nenek, usianya sudah 70 tahun, ya, seperti itu. Itu ada yang disebut dehidrasi, kekeringan. Kalau kita lihat dengan magnifying lamp, sama seperti kita melihat sawah yang nggak punya air, ya, retak-retak seperti itu kelihatan dari magnifying lamp. Kemudian udem atau bengkak, ini biasanya pada orang-orang yang
mengkonsumsi steroid. Obat-obat steroid membuat mukanya jadi bengkak, menjadi moon face. Ini saya akan tambahkan sedikit untuk memperkaya Anda. Sudah tahu jenis kulit nih sekarang, tahu kondisi kulit, gitu kan? Ada satu lagi adalah warna kulit. Ada 6 sebetulnya, tapi yang terakhir itu karena negro, jadi kita sudah jelas-jelas kalau negro ketahuan gitu loh ya. Jadi kita tidak cantumkan. Nah ini orang-orang albino, Caucasia itu kita sebutnya itu etniknya albino karena memang warna kulitnya putih, tidak tahan sinar matahari ya. Yang kedua adalah orang-orang Eropa, Skandinavia, kulitnya itu pucat. Lalu ada orang-orang tipe Mediterania ya, agak putih tapi agak kekuningan. Lalu ada yang keempat, orang-orang kita Asia, sawo matang. Kalau yang kelima ini adalah orang-orang Asia Selatan, Pakistan, Amerika Latin, warnanya itu coklat, tanin ya, warnanya kecoklatan. Baru setelah itu negro. Kalau dijemur, yang paling lari duluan adalah yang albino. Itu. Nah, setelah kita tahu jenis kulit, kondisi kulit, dan warna kulit, sekarang kita bisa menentukan perawatannya apa. Ini jenis perawatannya. Kita tidak bahas lebih jauh karena bukan di kelasnya. Lalu kita perlu tahu alat-alatnya apa. Ini alat-alatnya. Yang paling penting harus punya magnifying lens. Ya. Sekarang kita isi feedback dari pelajaran siang ini. Teman-teman bisa isi feedback, ada di Google Form di HP Anda. Di bawahnya juga diikuti dengan mengerjakan post test. Terima kasih teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini dapat membantu Anda sekalian dalam mengerjakan pelajaran Anda. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih, selamat siang.